Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua sehat? Puji Tuhan. Ya, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk perlindungan, untuk pemeliharaanmu atas hidup kami. Di tengah situasi wabah corona yang sedang melanda, Engkau tetap melindungi dan memberkati kami semuanya. Pagi ini Tuhan, sejenak kami akan renungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua, sehingga kami menangkap isi hati-Mu, mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita renungkan dari kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 sampai ke 8. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat dikasihi Tuhan, ada dua perbandingan di sini. Ada dua hal. Yang pertama adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang satunya orang yang mengandalkan manusia atau dirinya sendiri. Nah, di sini jelas berbeda. Kalau orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, ditambah lagi hatinya menjauh daripada Tuhan, dikatakan terkutuk. Saudara tahu terkutuk? Hidupnya penuh kutuk. Jadi bukan berkat. Ya, jadi kutuk itu sesuatu yang buruk. Seperti orang yang kena hukuman. Orang terkutuk ini berarti orang yang hidupnya tidak mengalami, dikatakan tadi tidak mengalami datangnya keadaan baik. Jadi seringkali mengalami hal-hal yang buruk, sial gitu ya. Tetapi di ayat yang ke-7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini luar biasa sekali. Saya coba cari versi lain terjemahan Alkitab. Nah, jadi versi VMD dikatakan berbahagialah orang yang, ini dikatakan ya, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan kepadanya bahwa Tuhan dapat dipercayai. Loh, luar biasa, sampai Tuhan mau tunjukkan kepada orang itu bahwa dirinya, Tuhan itu dapat dipercayai. Wow, saya kaget membaca terjemahan ini. Ya, kalau di dalam terjemahan baru yang kita gunakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi dalam versi yang lain dikatakan berbahagia orang yang percaya, karena Tuhan akan menunjukkan, menyatakan kepadanya bahwa Tuhan dapat dipercaya. Artinya dia mau tunjukkan bahwa dia memang Tuhan yang berkuasa menggenapi apa yang dia firmankan. Dan Tuhan layak untuk dipercayai. Dan memang hanya dia yang dapat dipercayai. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada ilah yang lain yang melebihi dia yang dapat kita percayai. Terlebih di tengah pandemi ya saat ini. Saudara, siapa yang dapat kita andalkan? Siapa yang dapat dipercayai? Siapa yang dapat kita jadikan kekuatan? Manusia, dokter, para medis, semua berjuang luar biasa. Itu pun belum bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Saudara, kita perlu Tuhan, sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber kesembuhan, sumber keselamatan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara, pohon di tepi air pasti dia akan subur. Dia akan bisa tumbuh dengan maksimal. Lalu dikatakan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
karena akarnya sampai ke tepi, sampai menyentuh air di situ, sehingga dia akan tetap hidup dengan luar biasa. Dan perhatikan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Wow, luar biasa. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering ini bicara tentang masa-masa sukar, kesulitan, ya, beban berat, ya, itu mungkin salah satu seperti yang kita hadapi akhir-akhir ini di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, tetapi dikatakan ia akan menghasilkan buah, ya, tidak berhenti menghasilkan buah, dan dikatakan juga bahwa daunnya tetap hijau, dia tetap subur, dia tetap hidup. Saudaraku dikasih Tuhan, yang lain mungkin mengalami kesulitan, tetapi ketika mengandalkan Tuhan, dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ingat satu hal, di dalam terjemahan yang saya bacakan tadi, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kepada kita bahwa dia dapat dipercayai. Percayalah kepada Tuhan, jangan ragukan dia. Dia bisa dipercayai. Tuhan sangat-sangat bisa dipercayai. Yang lain janji-janjinya bisa lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Dia menyertai, dia memberkati. Dia Immanuel, dia beserta dengan kita. Amin. Mari tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan. Percayai Tuhan dalam setiap laku kita. Di tengah situasi yang sulit, tetap mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan tunjukkan kuasanya. Dia akan tunjukkan bahwa dia dapat dipercayai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biar kami dikuatkan, diteguhkan lagi. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang dapat dipercaya. Kami mengandalkan Engkau. Kami mempercayai Engkau. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau pasti genapi firman-Mu. Engkau pasti nyatakan kuasa-Mu. Lebih daripada siapapun juga di dunia ini. Tidak ada Tuhan yang lain yang kami percaya selain daripada Engkau. Tuhan yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, aktivitas kami. Darah-Mu tutup bungkus kami semua, keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Kami aman, kami jauh dari petaka dan mara bahaya, jauh dari virus corona dan setiap penyakit. Bahkan kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, sampai hari ini kita tetap semangat, amin. Jangan lupakan Tuhan, tetap percaya dan andalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.